Berdasarkan data sensus penduduk, 20 juta orang di Indonesia masih menempati rumah di daerah kumuh dan juga jauh dari kata layak. Ya, untuk itu Habitat for Humanity Indonesia hadir membantu masyarakat di bawah garis kemiskinan untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 49%-nya atau sekitar 118 juta jiwa tinggal di daerah perkotaan. 5 tahun berselang, lebih dari 55% penduduk Indonesia tinggal di lingkungan perkotaan, sedangkan lebih dari 20 juta orang diantaranya tinggal di daerah yang kumuh. Melihat kondisi masyarakat kalangan bawah yang semakin meningkat di Indonesia, membuat Yayasan Habitat for Humanity Indonesia tergerak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal. Habitat for Humanity Indonesia memiliki program dalam jangka waktu yang panjang untuk membantu 100.000 keluarga Indonesia agar dapat memiliki tempat hunian yang layak. Rumah itu adalah awal dari seluruh kegiatan kehidupan manusia. Kalau kita saat ini sedang selalu mengkampanyekan masalah kesehatan. Sebenarnya kesehatan dimulai dari rumah. Kalau kita sekarang ingin agar anak-anak kita punya pendidikan yang baik, pendidikan juga dimulai dari rumah. Salah satu kawasan yang menjadi lokasi bantuan rumah untuk warga adalah Kecamatan Babakan Madang yang terdiri dari 9 desa, yaitu Desa Sentul, Kadumanggu, Cipambuan, Babakan Madang, Citaringgul, Sumur Batu, Cijayanti, Bojongkoneng, dan Karangtengah yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat inilah 250 relawan muda beserta warga sekitar bergotong royong untuk membangun rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, yayasan ini juga membantu memperbaiki jalan yang ada di desa. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 19.000 warga yang ada di sana berpenghasilan rendah dan di bawah garis kemiskinan. Bantuan ini disambut baik warga yang sangat membutuhkan rumah yang layak huni. Waduh, sangat bersyukur. Saya rasa ucapin terima kasih juga itu belum cukup kalau mau dibilangin untuk Habitat itu. Selain Bogor, Jawa Barat, Habitat for Humanity Indonesia juga melakukan program bantuan rumah ke beberapa daerah lain, seperti Kecamatan Mauk, Tangerang, Provinsi Banten. Warga di sini memiliki rumah yang tidak sehat dan jauh dari kata layak. Rumah yang diberikan oleh Habitat for Humanity Indonesia seluas 5 x 7 meter persegi, yang terdiri dari 2 kamar, dapur, kamar mandi, serta ruang tamu. Setiap rumah yang dibangun setidaknya memerlukan biaya kurang lebih 36 juta rupiah. Dana tersebut diperoleh melalui donatur yang bersedia menyumbangkan uangnya untuk orang lain yang membutuhkan uluran tangan. Tim Liputan, DAI TV. Divonis menderita penyakit kanker tidak membuat Aditya dan Mulyasi terpuruk. Ibu dan anak ini tetap menjalani hidup dengan penuh sukacita walau harus melawan penyakit yang dideritanya. Aditya Putra Mulyawan adalah siswa yang kini duduk di bangku sekolah menengah atas yang tinggal di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adit mengidap penyakit kanker tulang akibat benturan yang terjadi saat ia bermain futsal dengan teman-temannya pada tahun 2013 silam. Awalnya Mulyasi, ibu Aditya, tak mengira bahwa akibat benturan tersebut berujung kanker. Sehingga saat Adit mengeluh sakit, ia kesana kemari mencari tukang urut untuk menyembuhkannya. Karena tak kunjung pulih, orang-orang di sekitar menyarankan Adit untuk dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Mulyasi dan suami memutuskan untuk membawa Adit ke rumah sakit. Namun kenyataan berkata lain. Benturan tersebut bukan hanya benturan biasa. Adit divonis mengidap kanker tulang. Tak hanya itu, karena sel kanker pada paha sebelah kanan Adit semakin hari semakin membengkak, membuat sel kanker tersebut berpotensi menjalar ke seluruh tubuhnya. Sehingga dokter menyarankan kaki kanan Adit untuk diamputasi. Sedih lah, pertama kaget gitu, terus kedua ya sedih, terus saya nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu divonis Adit punya penyakit kanker osteosarkoma, dokter menyarankan harus kemoterapi, ya saya sempat kaget juga, sedih juga. Saya sebagai ibu rasanya gimana, Adit itu anak saya satu-satunya, harapan saya satu-satunya, ya mau tidak mau ya
gimana, emang udah jalannya kayak gini ya ikutin aja saran dokter. Adit yang semula hidup normal seperti remaja lain tak berkecil hati. Ia tetap semangat menjalani hidup meski dengan satu kaki. Bahkan Adit tetap menjadi anak berprestasi di bangku sekolah. Awalnya itu butuh menyendiri dulu biar lebih tenang satu. Kalau kaget sih enggak, karena dokter memang udah membicarakan ini resikonya segala macam dari kemungkinan paling baik sampai kemungkinan paling buruk itu dari awal pengobatan. Jadi udah tahu nantinya bakal gimana kemungkinannya. Ya kaget sih udah enggak, mungkin lebih harus menyendiri aja sendiri dulu untuk 1-2 hari supaya lebih tenang lagi. Selain Adit, sang ibu pun mengalami hal yang tak jauh berbeda. Mulyasi juga harus berjuang melawan kanker usus yang dideritanya. Namun Mulyasi yang sehari-harinya berprofesi sebagai juru cuci tetap semangat. Karena Adit adalah motivasi terbesarnya untuk tetap bangkit dan bertekad kuat agar dapat sembuh total dari penyakitnya. Motivasinya saya semangat. Saya harus semangat dan berjuang melawan kanker. Karena kalau saya terpuruk, nanti siapa yang ngurus Adit dan sama ayahnya. Karena saya waktu Adit sakit cuman bertiga, kemana suka duka bertiga. Semangat Aditya dan Mulyasi adalah inspirasi bahwa sakit dan keterbatasan bukan alasan seseorang untuk berhenti berjuang. Indri Larasati, Topan Iskandar, DAI TV. Memiliki segudang prestasi di bidang wushu, itulah gambaran mengenai Gogi Nebulana. Tak hanya itu, Gogi juga mampu mencetak anak-anak berprestasi melalui tangan dinginnya. Seperti apa sosok Gogi? Berikut liputannya. Adalah Gogi Nebulana, satu di antara sekian banyak anak bangsa yang memiliki segudang prestasi di bidang wushu. Ia telah meraih prestasi di beberapa kejuaraan, di antaranya ranking 4 eksebisi Olimpiade Beijing 2008 dan juara 1 dunia tahun 2007 di Beijing. Selain itu, Gogi juga meraih juara nasional level senior secara berturut-turut pada tahun 1998 hingga 2008. Dirinya juga sempat meraih 3 emas Hong Kong Open 2010. Prestasinya di bidang wushu tak lepas dari peran serta sang ayah, yang juga merupakan saudara kandung dari penulis cerita silat Ko Ping Ho. Berkat dorongan sang ayah pula, Gogi akhirnya mau melatih wushu. Saya jadi pelatih wushu sih sudah sejak usia 17 tahun. Jadi waktu saya usia 17 tahun, usia SMA, papa saya bilang, kamu ngajarin teman-teman yang kamu. Terus saya bilang, wah nanti dibilang sombong, nanti dibilang gini, saya kan juga belum terlalu gimana, teman-teman saya juga seumuran, pasti saya ditantang, nanti saya malah berantem. Wah pikiran buruk banyak lah. Terus papa saya bilang, selama kalau hati kamu benar, mau melatih, sharing, melatih itu bukan berarti kamu jadi master loh, terus orang sujud-sujud sama kamu, bukan. Melatih itu artinya sharing. Sharing, memberikan. Antar teman tuh akan lebih sharingnya lebih banyak dibanding kamu berlagak jadi master besar, itu malah murid kamu dapatnya nggak ada apa-apanya, teman kamu juga nggak dapat apa-apa. Kecintaan dan keseriusan Gogi mengembangkan wushu di Indonesia diwujudkan dengan membuka Padepokan Wushu Harmony Center di Bogor, Jawa Barat. Kini, di masa pensiun, ia telah melatih dan mencetak anak bangsa yang berprestasi. Tak sedikit dari mereka yang meraih medali emas di beberapa kejuaraan dunia. Saya pensiun jadi atlet, tapi murid saya sudah juara SEA Games. Perguruan saya juga sudah siap. Saya masih latihan. Saya masih merasa saya bisa bersaing dengan yang lain. Tapi tentunya bukan di arena pertandingan lagi. Tapi di arena melatih atau di arena yang dimana tidak perlu pembuktian menang dan kalah. Tim Liputan DAI TV. Di Kota Bogor, Jawa Barat terdapat wihara yang memiliki keunikannya tersendiri. Mahavihara Sadharma adalah wihara yang berbeda dengan wihara pada umumnya karena wihara ini ramah lingkungan. Ya, seperti apa wihara yang bersahabat dengan alam ini? Kamu punya liputannya untuk Anda. Manusia dan alam adalah satu. Prinsip Buddha tersebut adalah inspirasi dari pembangunan wihara ini. Berlokasi di Bogor, Jawa Barat, terdapat wihara unik, yakni Mahavihara Sadharma, yang merupakan wihara ramah lingkungan.
Wihara ini diresmikan oleh Kementerian Agama pada bulan Desember tahun 2005. Wihara ini juga pernah dideklarasikan sebagai wihara menyelamatkan bumi, yang diinisiasi oleh tokoh lintas agama, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan Indonesia. Saat memasuki wihara ini terdapat banyak jendela. Tujuannya agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan, sehingga dapat meminimalisir penggunaan listrik. Konsep dasar dari wihara ini adalah keseimbangan, dan arsitekturnya sendiri memiliki ornamen seperti cakra, yakni simbol agama Buddha. Wihara ini merupakan hasil jeripayah gotong royong dari dana yang dikumpulkan umat wihara di sini, dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Konsep dasarnya yaitu keseimbangan. Jadi di dalam konsep dasarnya agama Nichiren Shoshu, kita itu diajarkan satu prinsip tentang e-shyo funi. E itu adalah lingkungan, shyo itu adalah kita sebagai subjek. Jadi kehadiran kita itu di mana-mana harus bisa membuat harus pada satu pendirian bahwa kita dengan lingkungan itu bukan dua. Selain pembangunan wihara yang didesain ramah lingkungan, di kompleks wihara ini juga terdapat beragam tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Jenis tanamannya sendiri terdiri dari 40 jenis yang dibudidayakan. Perawatan tanaman herbal ini tak hanya dilakukan oleh umat di wihara, namun masyarakat sekitar juga ikut berkontribusi untuk merawatnya. Selain itu, di sekitar kompleks wihara terdapat instalasi air yang mendaur ulang kembali limbah air. Hal ini dicetuskan oleh Suhadi, karena Suhadi berprinsip untuk memanfaatkan apapun, sehingga tak ada limbah yang terbuang begitu saja. Meskipun air limbah, tetapi air ini layak untuk dikonsumsi karena telah lolos uji tes dan analisa. Tak hanya tanaman herbal dan memanfaatkan limbah air, kompleks wihara ini juga memiliki tanaman eceng gondok yang terdapat pada lubang biopori raksasa. Tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan biogas. Reaksi yang terjadi pada pembusukan eceng gondok ditambah limbah dapur sehingga menghasilkan gas yang dapat digunakan untuk memasak. Ya, alam adalah tempat manusia hidup dan berkembang. Sudah sepatutnya kita menjaga kelestariannya. Tim Liputan, DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daya_tv dan @haloindodaya.tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.